الفتوح والبلوغ والرشود توبة النسوح صالح الجسد والروح وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الآمم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توصلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما برهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبشي سيد الوليد بن عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد هادي بحر الرازي بن حجي إسحاق بن حجي عبد الغني بن حجي محمد وفي سيد ليلى بنت حجي موسى جانا سري وجام سري رسولهم وبرهم وإلى خصوصا
almarhum Kiai Haji Umay Ja'far Shadiq Al-Ustaz Haji Fatuni Muhi, Ustaz almarhum Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Haji Fatudin Zain bin Bulan, almarhum Bapak Haji Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, almarhum Bapak Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan, almarhum Bapak Maul Al-Habib Umar Al-Hamid wa usulihim wa burim wa ususan ilaruh, Pak Haji Sudirman Makmur bin Bulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Pak Haji Umar Masyhuri bin Bulan, almarhum Pak Haji Surasto bin Bulan, Pak Haji Ciptadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Martono bin Bulan, Sudibyo bin Bulan, Pak Haji Haris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Waluyo bin Bulan, Pak Haji Abdurrahman bin Bulan, Pak Nurdin bin Bulan, Pak Yati Wakri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Bulan wa usulihim wa burahim wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan baca halaman berapa sekarang? 231. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 36. Keutamaan menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billah al-ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku memohonkan perlindungan kamu kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada bergerak dan tidak diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia dari kejahatan yang kamu jumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesegeraan penyembuhanmu atau sabar atas cobaanmu atau keluar dari dunia kepada rahmatmu. Nabi SAW bersabda, Udul marida wattabawal janazata tazakkirukumul akhirah. Jenguklah orang sakit dan antarkanlah jenazah, maka dapat mengingatkan kamu semua kepada akhirat. Iya, cukup nih. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Keutamaan menjenguk orang sakit. Jamaah sekalian, semua yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati dan muliakan, orang-orang tua dan juga saudara-saudara ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan usia kita dan diberikan nikmat sehat. Semoga Allah pelihara diri dan keluarga kita. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pengajian pada pagi hari ini judul baru di bab 36 ya, yaitu tentang masalah keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan. Jadi
Bila kita mau menjenguk orang sakit, kita mendapatkan keutamaan. Dianjurkan sama Nabi, demikian jemaah. Yang kedua, saudara itu, kawan itu bukan lagi senang-senang dekat sama kita, bukan lagi girang-girang dekat sama kita. Saudara itu, kawan kita, lagi kita susah, lagi kita kena musibah, lagi kita kena penyakit, dia deketin kita, dia perhatiin kita. Itu namanya benar-benar saudara yang paten namanya itu. Kalau kita mengadakan resepsi, mengadakan ulang tahun, mau rekreasi dan sebagainya, girang-girang, dia deketin, itu sama juga semangka dibuka, laler pasti ada. Itu bahasa gitu. Semangka, tahu semangka? Kalau dibuka gitu warna merah atau kuning, laler pasti nemplok gitu. Itu biasa. Lagi girang banyak aja dah yang nyetor muka. Dia datang pulang umroh, mau ngawinin, ulang tahun dan sebagainya. Yang sebenarnya saudara, siapa itu saudara? Kita lagi susah. Susah itu macam-macam. Ya, kematian. Wow, itu musibah. Itu musibah teman. Kematian anak, kematian keluarga. Apa yang belum beres, Pak? Apa yang saya penting bantu, Pak? Apa ini, apa itu, baru saudara. Kita lagi sakit. Waduh, udah kamu pulang ya. Saya sebagai kawannya, bapak yang jaga ayahmu nak. Itu baru saudara, jemaah. Nah, kita lihat bagaimana nih. Ini salah satu sahabat Nabi bernama Utsman, Sayyidina Utsman. Dia berkata, kata Sayyidina Utsman, saya pernah sakit. Lalu Rasulullah menjenguk saya. Sayyidina Utsman pernah sakit. Semua orang pasti sakit. Semua orang pasti sakit. Ujian itu. Nabi waktu mau ada hajat nikah dengan seorang perempuan, Jibril saat itu dalam riwayat ya membatalkan, jangan Muhammad, jangan dengan dia. Kenapa ya Jibril? Ini perempuan yang kamu pilih gak pernah sakit. Kenapa memang? Kalau orang diberikan ujian sakit, berarti dia disayang sama Allah. Orang kalau sakit baru ingat Allah kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullah. Sekarang ini umat Islam yang kena musibah, ya di Aceh, di Padang dan sebagainya. Baru ya Allah, ya Allah. Akhirnya Nabi nggak jadi kawin. Kenapa? Kata Jibril nggak pernah sakit. Jadi kalau cari bini yang banyak apa? Sakit. Bini makan mulu, jalan mulu, dandan mulu, ke mall mulu, jangan. Yang suka sakit diuji sama Allah. Nabi Ayub sakit apa? Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Sayyidina Utsman waktu sakit, Rasulullah datang jenguk Sayyidina Utsman. Sayyidina lagi sakit, Rasulullah datang. Itu dengar langsung Sayyidina Utsman. Berulang-ulang Sayyidina Utsman itu dengar, berulang-ulang Rasulullah bacakan ini. Apa yang dibaca sama Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Sayyidina Utsman dengar? Ya. Pegang. Apa yang sakit kamu ya Utsman? Dipegang sama Rasulullah. Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Ya, artinya tadi itu. Ya Allah, dengan namamu ya Allah. U'iduha. Artinya u'iduha, aku mohon perlindungan ya Allah. Lindungin ya Allah. Lindungin ya Allah. Jaga ya Allah.
Engkau adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tempat mengadu, yang tidak beranak dan diperanak, dan tidak satu pun serupa dengan Engkau. Min syarri ma tajid, yang aku berlindung yaitu dari penyakit yang dia dapatkan. Itu jamaah. Ya. Sebab begini jamaah, mantra-mantra itu bukan langsung penyakit langsung jantung baik. Jadi gimana Ustaz? Cerita begini. Kita baca doa, doain orang sakit. Kan orang menyepelein, doa. Kita datang, mudah-mudahan ya Allah berikan kesembuhan ya Allah pada teman kita. Jadi secara logika begini, ini saudara kita, teman kita yang sakit, dokter juga yang berikan obat, atau di rumah belum dikasih obat, atau di rumah ini orang belum berobat, dia sakit. Ya, menurut analisa medis udah obat semua, tapi kesembuhan lagi ditunggu. Apa fungsinya doa? Kita kan kadang-kadang doa, ya doa. Dokter yang udah macam-macam obat dimasukin belum baik-baik juga. Apa itu manfaatnya doa? Dokter udah berbagai macam infusan ini, infus suntikan ini dan sebagainya. Pak, saya tambah ini dosanya Pak, udah. Antibiotiknya Pak, saya yang paten Pak, udah. Kan rata-rata BPJS itu obatnya obat generik. Kalau mau yang paten harus konsultasi sama keluarga, karena mahal. Apa fungsi doa saat ini? Kita berdoa, yang sakit doain. Hubungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Artinya bahasa begini, kita berdoa, ya Allah, kesembuhan Engkau yang tentukan. Menjalankan ikhtiar, menjalankan usaha ke rumah sakit, aku sudah jalankan. Tapi sebelum bulan sampai ya Allah, aku mohon ya Allah, kesembuhan mana yang sudah di rumah sakit, yang sudah ditangani dokter, yang sudah jalankan ikhtiar, kesembuhan mana ya Allah? Itu doa. Diatur sama Allah dengan malaikatnya. Ada obat ini itu, dokter datang, itu aturan Allah tuh. Disuntik sama dokter lain, dikasih obat yang ini, mulai enakan. Bukan hakikatnya itu obat yang baru jadi enak. Ada doa yang Allah palingkan, satu di antara dokter ahli mana yang coba pakai ini. Itu kebetulan jodohnya sehat ada di situ. Punya cerita. Belum lama ini dari jamaah kita ada yang sakit. Ayahnya bukan dia. Maaf ini kalau ada yang datang keluarga. Udah hampir 2 minggu masuk ICU 5 hari di rumah sakit PON. Kemudian mendingan lagi dikit. Kena ada batas tertentu, kena BPJS, pulanglah dipulangkan. Di rumah kira-kira 2 hari payah, koma, yang nangisin yang macam-macam. Kasih ini, waduh. Sampai dokter dibawa ke rumah. Pakai infusan, pakai ini. Ditangisin. Saya bilang, nanti kalau meninggal, wafat, kita udah begitu. Kabarin ya. Iya, Ustaz. Sampai maghrib. Mohon maaf nih bahasa kasar, belum mati juga. Sampai 2 hari. Mulai dokter udah di ICU kemarin udah, komanya tadi udah, sekarang masih hidup, kelihatan napasnya udah. Masuklah paham yang kedua. Ini paham kedua. Bapak lu
susah matinya, ada amalan kali yang diamalin jadi susah, ada bacaan-bacaan kali, ada simpenan-simpenan kali yang susah. Jadi gimana? Ambil pun kelor, geprokin ke ini ya, biar amalan-amalan dia itu yang susah malaikat maut nyabut nyawa, biar dia itu keluar. Pun kelor tau pun kelor. Tuh, satu. Enggak juga mati. Saya datang. Enggak. Allah yang tahu ini bakal mati atau masih bakal sembuh. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu ini orang sembuhnya kapan, mati kapan, yang tahu Allah. Kita manusia lagi mencari. Kalau sembuh sembuhin gitu. Kalau mati biar cepat. Akhirnya ada lagi yang kedua. Ini dia punya golok. Golok itu kepunyaannya Fulan bin Fulan, udah meninggal, saya kenal. Cuci dah goloknya, biar yang punya golok udah meninggal puluhan tahun redo, biar mati cepat. Saya bilang, ente paham begini, ente ikutin. Emang itu Israel takut sama golok? Emang Israel takut sama amalan-amalan? Israel penjabutnya pulang, nggak ada amalannya, ada goloknya belum dicuci gitu. Awas nih keliru ente. Nabi suruh doa. Ini doanya nih. Apa doanya? Ini doanya. Allah ini as'aluka ta'jila afiyatik, au sabran ala baliyatik, au khurujan minad dunya ila rahmatik. Ya Allah, aku mohon kesegerakan kesembuhan. Kalau belum juga berikan kesabaran. Kalau juga berikan rahmat saat dia meninggal dunia. Ini jangan tentuin. Kalau berikan sembuh, berikan proses sembuh yang baik ya Allah. Sebagai hamba-Mu ya Allah. Kalau dia lama disembuhnya, berikan kesabaran keluarganya dan dia. Dan berikan ya Allah matinya dalam keadaan baik. Selain Allah. Nah, baca Fatihah. Dihilang itu golok. Allah mengatur kepada aku kalian memohon. Diatur sama Allah. Ada aja itu inspirasi lain. Bawa ke rumah sakit dah. Kata mantunya bilang, ini istilah ada datang mantunya bawa ke rumah sakit sono dan Bekasi. Ngap-ngapan begini kita ngerti apa-apa ini, bacaan Yasin, bacaan ini. Kita mohon nama Allah. Kalau Allah berikan sembuh, berikan kesabaran, kita yang merawat sabar. Kalau Allah berikan kematian, bergampang, serahin nama Allah. Doa itu kita mohon apa yang terbaik ya Allah. Itu doa. Bukan langsung baca langsung sembuh. Ini kita bukan nabi. Langsung diri. Kita bukan wali. Nabi bisa doa mujarab, kontan, istilah kontan. Nabi. Ada yang sakit, Nabi Isa yang sakit, nggak punya mata, melek, itu lain. Nabi. Sayyidina Ali matanya merah bener, nggak jadi perang. Aku nggak ikut ya Rasulullah. Aku perih ya Rasulullah. Rasulullah pokoknya lain. Ditutup matanya sama Rasulullah. Sayyidina Ali mengaku dari sejak ditiup sama Rasulullah sampai mati nggak ngalamin sakit mata. Lain. Hatinya bersih, doanya bersih, dikabul doanya. Kita dosa kita banyak, kita mohon sama Allah gantungkan. Kita mohon kira-kira jam 9 pagi, Allah yang ngatur cara-cara Allah. Ada aja dia bagian keluarga yang punya inisiatif, timbul bawa ke rumah sakit situ.
ke rumah sakit Bekasi. Itu bergerak mau dibawa ke rumah sakit, kendak sampai. Tadi nggak ada kendak kemarin. Kenapa dan niat? Ayo bawa dah. Kemarin nggak ada bawa dah. Kenapa jam 9 pagi? Ayo bawa dah. Itu kendak Allah. Dari doa yang tadi ente mohon jam 8 pagi, dibawa sore jam 3, sempat sehat 5 hari, sempat mau makan. Jadi doa, kalau bahasa kita bilang, yang susah gampang, yang lupa diingat. Kenapa? Kita ngadu sama yang punya masalah, kita ngadu kepada zat yang mengeluarkan masalah, kita ngadu yang memudahkan masalah, kita ngadu kepada jalan yang dimudahkan oleh Dia, zat Allah. Jadi jangan sepelein doa. Tapi si akhirnya setelah 5 hari emang udah tua, meninggal di hari Sabtu. Ya, jangan minta mati. Ini kadang-kadang gua air Pak Ustaz. Pak Ustaz, baca doa Ustaz. Apa ini? Ibu saya udah lama gak mati-mati. Lalu gimana? Lu pengen ibu lu mati? Gak sabar Ustaz, berak di situ. Bukan begitu caranya. Minta sama Allah. Pertama, berikan kesabaran ente sebagai anak ngurus ibu. Yang kedua, kalau Allah berikan sehat, ya Allah, mudah-mudahan berikan sehat, ya Allah. Bertahap, ya Allah. Ada mulai baik, tadi panas, udah ada, bertahap. Gak bisa sembuh langsung dengan doa langsung minum obat, prok, langsung lari. Gak bisa, bertahap. Kalau memang udah ajalnya, terbaik kita serahin sama Allahnya. Sudah serahin sama Allah. Namanya tawakal, serahin sama Allah. Ya, itu fungsinya doa. Kita serahin, namanya tawakal. Terbaik aku terima. Kalau Allah berikan sembuh, kami sabar ya Allah. Kita kadang-kadang doanya bukan begitu. Udah gak sabar sama orang tua ngerawat, ya Allah, gampangnya biar mampus, biar cepat ya Allah. Jangan. Ya. Nah, ini menghadapi orang sakit, doanya as'aluka ta'jilal afiyah. Ya Allah, berikan kesembuhan dengan segera ya Allah. Kalau juga belum sembuh, sembuhnya nanti tahun 2026, berikan kami yang rawat biar sabar ya Allah. Sabar rawat kakek, sabar rawat istri. Itu sabarnya itu salah satu diterima doa kita sabar. Urusan gampang aja. Atau kematian yang Allah tentukan, kita sabar menghadapi kematian. Itu fungsinya doa. Ya. Lain Pak. Orang apapun yang doa sama yang gak doa beda. Makan pakai doa Bismillahirrahmanirrahim dengan makan gak doa beda. Minum yang langsung buka ini glok sama minum Bismillahirrahmanirrahim beda. Saya kutip dikit. Saya punya buku. Waktu saya di Surabaya 4 tahun saya pesantren sana. Itu diharuskan kalau pagi suruh ke perpustakaan. Dan kalau menemukan di buku-buku itu nanti fotokopi untuk bahan yang lain biar dapat ilmu. Nah, saya senang tuh baca. Ini yang saya baca, ada orang Jepang meneliti tentang doa. Orang Jepang meneliti tentang doa, apa manfaatnya doa. Karena dia lihat Indonesia ini dahulu jamaah kita rasain orang sakit kenapa pakai air. Kenapa kita waktu pergi haji dianjurkan Nabi, minumlah itu air Zam-Zam dengan doa 3 hal. Allahumma inni as'aluka syifaan ajila. Allahumma inni as'aluka zidna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan sehat yang sempurna. Berikan tambah ilmu ya Allah, berikan rezeki yang baik. Apa hubungan dengan air? Air Zam-Zam. Supaya doa dulu, namanya doa. Dulu kita kecil jarang orang ke dokter. Pak Salim, apa? Ibu lagi sakit Pak Salim. Doain Pak Salim. Dulu
Belum 2025 dulu. Masih 1970 aku ini kamu. Pak, anak saya nangis mulu, Pak. Dulu jalan anggrek di belakang rumah Pak Isak. Ada jam 2, ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa nih? Saya lihat, lah. Kenapa Mas? Ustaz, anak saya dari jam 9 tadi sampai sekarang jam 2 nangis terus Ustaz. Dokter kemana? Dokter spesialis anak nggak ada. Besok ada pagi jam 9. Ustaz, saya bawa air Ustaz. Doain Ustaz, ya Allah mudah-mudahan air. Coba orang-orang Jawa Barat, orang-orang yang dekat ulama-ulama, apa Ustaz? Air. Nah ini kebanyakan tradisi kita, ya. Bahkan di Malaysia dan Brunei dulu-dulu masih percaya ini air. Jepang ini ambil mie air, dia baca pakai mantra-mantra dia. Apa tahu saya nggak tahu. Baik kan menocok. Lekapan dia jawab lekal, apa sih jawab itu ni jauh. Alir cuma nanti gitu. Contoh ini, sama air mineral yang nggak pajak-pajakan. Saya baca ini. Dia teliti, kalau mungkin bahasanya salah jamaahnya, dilihat pakai mikroskop gitu mungkin, barangkali saya nggak tahu tuh. Dilihat, itu air yang Abbas dibacain mantra-mantra dia, pengaruhnya ada warna biru, warna ini, sama air yang tidak dibacain biasa aja. Diambil air Zam-Zam, orang Islam disuruh baca. Coba kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dilihat itu air. Sama air yang lebihnya doa. Cakepnya bukan main. Di kesimpulan dia, ada apa tuh doa? Kenapa hasilnya? Saya baca. Kenapa hasilnya tuh? Kenapa dengan air baca-baca gitu? Menyebarkan protein zat kita nggak tahu. Warna apa ini biru? Warna apa ini merah ini? Kita mereka tahu. Jepang yang begitu penasaran, beda air yang dibaca doa dengan air makan nasi di Padang, baca doa baca doa, beda. Kita kan umat Islam yang malu doa. Orang lain kalau baca, kalau makan di Padang, di McD, kita lihat 3, bapaknya, ibunya, sama anaknya. Nah, berdoa itu ya atas nama Tuhan. Kita ngeliatin dia mah cuek. Doa atas nama tong. Harusnya kita umat Islam, ayo kita makan baca Fatihah, ilallah al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang baca doanya, Allah barik lana fi ma ataitna. Amin. Mamanya amin, cucunya amin. Toh ada nggak umat Islam dia begitu? Ada rahasia jamaah. Yang sulit, yang susah, Allah akan gerakkan hambanya yang bisa membawa kesembuhan. Bagi dokter, datang ke dokter. Ya. Yang saya cerita jamaah, saya punya anak namanya Ali, sakit waktu masih kecil. Udah 3 hari nggak mau makan, nggak mau nyusu. Dulu di sini ada dokter Ajis ini nih. Di sini nih dekat Radio Muara, dokter Ajis itu dokter spesialis anak. Udah di Jalan Lodan ada dokter Lela spesialis. Udah 3 dokter. Saya datang soal lagi. Udah itu obat buat yang ini yang diracik, yang model kayak susu. Allah berikan kesembuhan belum? Emang dokternya belum jodohnya. Kita ikhtiar usaha udah, tapi jodoh penentuan semua belum. Datang orang tua. Saya punya paman. Kenapa lo? Perasaan nggak ngajar udah 2 malam. Itu si Ali. Nggak mau makan. Kenapa?
Udah ikhtiarin ke dokter, udah. Dokter Ajis udah, itu udah. Ya udah, tunggu kesembuhan Allah. Udah nih, jadi dia kenyang makan obat. Yang puyer, banyak kan puyer. Dengerin. Lo orang Islam, bukan orang Islam, lo kan ustaz. Jalan jangan atu doang. Dokter doang lo tuhanin. Emang semua dari dokter? Kalau dokter begini bagaimana? Mau dokter mana lagi sekarang? Coba jalan yang lain. Kesembuhan bukan itu doang. Coba, mudah-mudahan Allah berikan sembuh. Ya. Tuh di got gua di Comberan ada daun, namanya itu daun sanggaga. Daun apa namanya? Yang kecil-kecil tuh, saya lupa namanya. Ya. Yang kecil kalau diperes warna hijau. Hah? Daun apa namanya? Apa? Saga, daun saga itu. Daun saga. Tahu kenapa? No di got, daunnya kecil-kecil, namanya daun saga. Daun saga, lu ambil 3 raup, lu cuci, pakai nak ranget gitu, lu peres, pakai sendok, terus udah minumin. Di mana? Tuh di got gua, di got banyak banget daun saga. Anda mungkin jam 5 kali sebelum maghrib saya ambil, saya cuci, pakai air hangat dicuci, diperes, cile, peres, dikit air hijau, pakai di mana? Di sendok hijau, daunnya udah kayak ini, kita minumin, nangis kita minum. Nah, daun saga rasanya agak manis. Dah minum dah. Maghrib, Isya jam 7, setengah 8, memang beli bubur di sini dekat apotek ini, sepiring setengah. Mau nyusuk, ya Allah, dokter kagak udah berat dulu, belum pakai BPJS. Allah berikan sembuh, Allah berikan jodoh sembuh di Comberan pakai daun saga. Ente menuhankan dokter. Allah berikan jalan bukan satu jalan. Bisa kalau sekarang herbal Allah sembuhin, ada kali kepada dokter. Herbal mulu mungkin di dokter. Kalau dokter mulu mungkin di gitu. Ya, jalan bukan atu-atunya doang, kider di situ doang. Kita umat Islam harus lega, ini dunia luas. Udah semua minta doa ulama. Kalau Allah berikan sembuh biar kita sabar. Kalau berikan kematian kita terima, minta doanya. Tuh, jadi begitu jamaah tuh. Ya, besok mau main jam 9 mau main. Dalam hati saya subhanallah, itu 3 macam dokter banyak wasiat buang dah semua. Untuk apa? Bapaknya nggak mau minum. Jadi kayak susu tuh yang diracik. Udah apalagi tuh yang ambil plastik sama istri saya buang. Berapa puluh ribu habis. Daun saga. Yang dari mana? Comberan yang diberekin sama ayam. Cuman menang dicuci. Kita jangan dokter bisa menyembuhkan kalau Allah tentuin. Allah nggak tentuin. Iya, kita umat yang punya keyakinan ada Allah. Jangan lagi sholat dong, Allahu Akbar. Urusan begitu, kalau bukan sama dia, Allah berikan keluasan di dunia. Timur nggak bisa ketemu, mungkin dari barat. Nah, supaya ketahuan jodohnya itu datang semua dari barat, dari timur. Kita tugas kita doa. Ya Allah, aku tawakal, aku serahkan diri pada Engkau. Mudahkan ya Allah. Bila memang ini saatnya mau sembuh, berikan ya Allah gampang. Ya Allah, itu jamaah tuh. Jadi jangan sepelein tentang doa. Terakhir doa adalah bukan doa ini, anjuran Nabi. Udul marid wattabaqul janazah tudzakirul akhirah.
Jenguklah orang sakit, iringi jenazah. Dengan jenguk orang sakit, ngiringi jenazah, manfaatnya kamu akan ingat akhirat. Jadi kalau kamu tempat disko mulu, nggak ingat akhirat. Kalau ingat akhirat, rumah bakal kita tinggal, anak jadi yatim, istri jadi janda. Suka jenguk orang sakit, suka kantor jenazah. Nanti buahnya, hasil manfaatnya, kamu akan ingat akhirat. Lihat kematian yang sekarang geletakkan jamaah, ya Allah. Saudara-saudara kita benar-benar ini musibah. Bukan kita alamatkan dia yang salah. Jangan alamatkan kepada Allah. Idza dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kalau ada kerusakan, jangan salahin Allah. Allah udah atur. Allah turunkan hujan udah pas. Ada kesalahan-kesalahan tangan manusia. Gelundungan-gelundungan yang namanya itu kayu besar, pas hujan besar Allah ungkap, lihat kerakusan mereka itu. Masa dengan hujan itu gelondongan udah rapi? Emang hujan bisa motong-motong? Subhanallah, habis meninggal dunia. Rakusnya mereka ini. Tuh, Allah ungkap semuanya. Emang kelihatannya ya Allah, ujian mau akhir tahun jamaah. Banyak orang-orang lupa sama Allah yang sudah punya agenda di sono. Kita sekarang tanggal 13 udah gak bisa minjem villa dah di sono di puncak. Udah ada agenda, gak bisa Pak, penuh. Mau buang duit, mau sorak-sorak, mau bakar-bakaran. Tsunami terjadi akhir tahun. Iya, di Kulon sono, dekat Banten sono lagi, dicaringin terjadi itu lagi penyanyi main habis akhir tahun. Saya bilang kemarin ada maulid, mohon maaf ini ada yang hadir di Jakarta. Kalau saja dilihat kebandelan, kenakalan, kekhianatan, pembohongan, kezoliman, maksiat, sabu-sabunya, begal-begalnya, koruptornya, Jakarta lebih dulu. Penyakit, maaf nih jadi nyimpang dikit, penyakit Jakarta Pak. Bagaikan ini mata udah merah. Ini mata udah merah. Ini Jakarta mata yang sakit udah merah, udah bengol. Ini Jakarta. Tapi yang disuntik sama dokter pantat kita yang jauh. Disuntiklah Aceh, disuntiklah Tapanuli, disuntik. Tujuannya biar sembuh. Ya Allah. 2 ekor nyamuk yang gigit orang sakit demam berdarah. Gara-gara 2 ekor nyamuk, tim kelurahan datang yang disemprot yang mana? Gara-gara digigit amal nyamuk, ada orang demam berdarah dibawa ke Persahabatan. Sampai laporan ke RT, ke RW, kelurahan datang hari Sabtu Minggu. Dikeluarin asap. Yang disemprot nyamuk yang mana coba? Yang salah nyamuk 3 ekor. Yang disemprot nyamuk yang mana? Semua nyamuk yang benar semprot. Yang salah bukan kita, yang berzina bukan kita, mohon maaf. Yang korupsi bukan kita, yang khianat bukan kita, yang bohong bukan kita. Yang begal-begal itu di Lampungnya, di Acehnya, yang pada ganja bukan kita. Kalau Allah turunkan bala bencana musibah, bagaikan 2 ekor bandel, 3 ekor nyamuk atau 5 ekor nyamuk. Kalau datang kelurahan, kecamatan datang, yang disemprot di mana Pak? Semua kena. Ini bulan-bulan waspada nih, hati-hati. Kita masih ada penangkalnya, alhamdulillah. Masih banyak Quran dibaca, masih banyak pengajian-pengajian, masih banyak orang astagfirullah, masih banyak orang-orang ngumpul di Monas. Ulama kumpul pada doa, ulama kumpul baca maulid, penangkal itu. Coba kalau Monas diisi dengan joget-jogetan, kita nggak tahu. Giliran yang baik-baik pada kumpul, ini ada aja tuh. Apa manfaatnya itu tahlil? Baca salat di Monas. Ente maunya apa? Monas bikin diskotik itu bareng-bareng dengan doa para ulama. Apa itu? Hukumnya itu bid'ah, dolalah. Ente katakan dolalah tempat neraka. Jadi bagaimana biar nggak dolalah jadi surga?
kumpul semuanya. Lagu-lagu jazz dan rock. Aku itu surga. Tutup mulut, kita bersyukur sama ulah yang doain. Ini bala lagi musibah kita nggak tahu nih. Kemarin angin udah angin besar kemarin Jakarta. Angin udah.